Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsira wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah, jamaah sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat ilahi Rabbi Allahu Jalla wa Ala, sebab nikmat yang telah Ia berikan kepada kita semua, wabil khusus nikmat yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan di siang hari yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini. Allah takdirkan kita untuk bermuajahah, berkumpul, memenuhi panggilan untuk pelaksanaan ibadah salat Jumat. Semoga Allah menjadikan ibadah salat Jumat kita kali ini adalah ibadah salat Jumat terbaik yang akan kita bawa untuk menjadi wasilah kemuliaan dan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang senantiasa disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah yang beliau sampaikan, yakni beliau senantiasa berwasiat pada kaum muslim untuk meningkatkan nilai-nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di kesempatan Jumat kali ini pun khatib berwasiat kepada hadirin, mari sama-sama kita jadikan momen Jumat ini untuk melangkah pada satu tingkatan kualitas nilai takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, nilai takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan bersungguh-sungguh melaksanakan seluruh perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan bersungguh-sungguh untuk berikhtiar semaksimal mungkin meninggalkan apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam larang atas kita semua. Semoga dengan jalan hal yang demikian Allah berikan kepada kita kemudahan untuk mendapatkan predikat takwa tersebut. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama kibar yang juga kemudian kitab ini diakui oleh hampir seluruh ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni kitab yang mengisahkan tentang atau bercerita atau memberikan satu tema yang akan mengantarkan kita kepada sebuah bentuk ketenangan melaksanakan kehidupan dunia, khususnya di bidang ibadah, sehingga apabila ini kita amalkan akan mengantarkan kita kepada kenikmatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya, serta ketenangan untuk melaksanakan nilai-nilai takwa yang tadi disebutkan di awal khutbah. Isi kitab tersebut diawali dengan kalimat i'lam annahu arba'a masail. Kata penulis kitab ini, ketahuilah hai kaum muslim, ada 4 perkara yang seharusnya menjadi skala prioritas kehidupan dunia kalian. Ada 4 hal penting yang harus
menjadi skala prioritas kehidupan dunia kita, untuk bisa menggapai kebahagiaan dan kemuliaan yang sesungguhnya dalam kehidupan dunia, khususnya untuk kemuliaan dan kebahagiaan kehidupan akhirat. Al-ula al-ilmu. Yang pertama yang harus menjadi skala prioritas kehidupan dunia kita adalah bagaimana kita senantiasa meningkatkan kuantitas dan kualitas keilmuan kita. Ilmu yang seperti apa yang harus menjadi skala prioritas kita? Yang pertama adalah ma'rifatullah, ilmu yang mengantarkan kita untuk bisa mengenal Allah dengan baik. Dan satu-satunya jalan bagi kita untuk bisa mengenal Allah dengan baik adalah mempelajari kitabnya, yang dalam hal ini kitab yang terakhir diturunkan untuk umat manusia adalah Al-Quran. Maka mempelajari Al-Quran, memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkan isinya akan mengantarkan kita kepada kalimat ma'rifatullah, benar-benar mengenal Allah dengan baik. Mengenal Allah, ilmu yang akan mengantarkan kita untuk benar-benar mengenal Allah akan menyebabkan ketenangan kita dalam melaksanakan ibadah. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa tenang melakukan penyembahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kalau ia tidak mengenal siapa yang ia sembah? Dan jalan terbaik bagi kita adalah mempelajari Al-Quran, memahaminya, mentadabburinya, dan mengamalkannya. Skala prioritas kita yang pertama dalam hal ilmu adalah mengenal Allah dengan cara mempelajari secara sungguh-sungguh Al-Quran. Jangan jadikan Al-Quran sebagai prioritas pembelajaran kita jika ada waktu, tapi jadikan skala prioritas pembelajaran kita terhadap Al-Quran dengan cara menyediakan waktu. Pastikan bahwa setiap hari ada interaksi kita terhadap Al-Quran untuk mengantarkan kemudahan bagi kita benar-benar mengenal Allah dengan cara yang baik dan sempurna. Karena jika kemudian seseorang tidak meluangkan waktu untuk Al-Quran, maka dunia akan menyibukkan dirinya sehingga Al-Quran semakin jauh dari skala prioritas kehidupan utamanya, yakni mengenal Allah. Maka jadikan Al-Quran sebagai skala prioritas nomor satu yang bisa kita lakukan terhadap Al-Quran untuk bisa mengenal Allah adalah kalimat yang berasal dari susunan kosakata bahasa Arab qara'a yaqra'u, ikra, yakni membaca. Kalimat membaca dalam bahasa Arab itu dibagi dua, yang berasal dari satu suku kata qara'a yaqra'u, ikra, tala yatlu utlu. Keduanya dimaknai dalam bahasa Indonesia dengan makna yang sama, yakni membaca. Sementara dalam qawaidul lughah, dalam pemahaman bahasa Arab yang sesungguhnya, bahwa ketika seseorang hanya sekedar membacanya tanpa memahami apa yang ia baca, kalimat yang tepat bagi dirinya adalah qara'a yaqra'u ikra. Sehingga penerapan pada apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, yakni kalimat dalam hadis yang sahih, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Jadi artinya Nabi mengatakan bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran kelak pada hari kiamat akan memberikan pertolongan, memberikan syafaat kepada para pembacanya. Kalimat yang menjadi perintah Nabi SAW ini adalah kalimat yang sekedar membaca meskipun kita tidak mengerti apa yang kita baca. Sementara pada kalimat yang kedua, yakni talayatlu, yang perintahnya adalah utlu, bacalah, maka pemahamannya sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, membaca sekaligus memahami apa yang ia baca sehingga mendapatkan kemudahan untuk mentadabburinya dan kemudahan untuk mengamalkannya. Kalau di level sekedar membacanya saja tanpa memahami apa yang kita baca, akan mengantarkan kita kepada kenikmatan kehidupan akhirat, yakni Al-Quran akan memberikan syafaat, apalagi jika kemudian kita membaca dan mengerti apa yang kita baca. Pengertian untuk kita bisa memahami Al-Quran dengan baik, seringkali orang mengatakan harus benar-benar mengerti bahasa Arab. Betul. Akan tetapi ada cara yang paling mudah bagi kita untuk bisa memahami Al-Quran meskipun kemampuan bahasa Arab kita masih lemah, yakni dengan membaca Al-Quran dan terjemahnya pada tahap awal, lalu kemudian tingkatkan pada tahap berikutnya untuk membaca Al-Quran dengan sekaligus membaca tafsirnya.
Ada kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ketika kemudian seseorang berusaha untuk memahami Allah dengan cara mempelajari Al-Qur'an. Sebagian di antara kaum muslim mengatakan sulit untuk bisa membaca Al-Qur'an, sulit untuk bisa memahami Al-Qur'an, sulit untuk bisa menerapkan Al-Qur'an dalam kehidupan sehari-hari. Pendapat ini justru dibantah oleh yang menurunkan Al-Qur'an. Pendapat ini justru dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Jadi ketika ada di antara manusia mengatakan sulit kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, justru Allah membantah kalimat tersebut. Justru Allah membantah argumen tersebut dengan kalimat yang sangat indah. Apa kata Allah dalam firman yang mulia? Walaqad yassarnal Qur'an lidzikri fahal mim muddakir. Justru kebalikan yang Allah katakan, sesungguhnya Al-Quran akan kami mudahkan bagi kalian untuk dibaca, untuk dipelajari, untuk diterjemahkan, untuk difahami isinya, untuk ditadaburi, untuk diamalkan. Justru Allah Subhanahu wa taala menggunakan 3 kata sumpah sekaligus untuk memberikan bukti betapa mudahnya Al-Quran untuk dipelajari. Dengan kalimat waw, lam dan qad yang digabungkan dalam ayat ini dengan kalimat walaqad. Sumpah Allah ini menjadi bukti bahwa sesungguhnya Al-Quran memang mudah untuk dipelajari. Al-Quran mudah untuk difahami. Al-Quran mudah untuk ditadaburi. Kalimat terakhir adalah kuncinya hadirin. Apa kata Allah? Fahal mim muddakir. Siapakah di antara kalian yang mau mendapatkan kemudahan itu? Jadi Al-Quran telah Allah jaminkan mudah untuk dipelajari. Rahasianya, kuncinya ada di kita. Maukah kita mendapatkan kemudahan tersebut? Maka untuk bisa mengenal Allah dengan baik dengan cara mempelajari Al-Quran, mohonlah kepadanya agar Allah memberikan kepada kita benar-benar kemudahan untuk bisa mengenal Allah lewat mempelajari Al-Quran. Ilmu yang kedua yang harus menjadi skala prioritas kita dalam pandangan para ulama ini adalah ma'rifatun nabihi, yakni mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud mengenal Nabi di sini adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah khatamul anbiya, penutup para nabi, di mana setelah beliau diutus alladzi la nabiyya wala rasula ba'dah, maka tidak lagi ada nabi dan rasul sesudah beliau diutus. Maka mengenal Nabi dengan cara yang paling sempurna dan paling baik adalah mempelajari hadis atau mempelajari sunnah. Mempelajari sunnah Nabi, mengamalkan sunnah Nabi akan mengantarkan kita benar-benar mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ilmu yang ketiga yang harus menjadi skala prioritas kehidupan dunia kita adalah ma'rifatud dinil Islam bil adillah, yakni mengenal Islam dengan 2 sumber aslinya. Kembali kepada kalimat yang pertama tadi, yakni kitabullahi wa sunnah. Mengenal Islam dengan baik, mengenal Islam dengan mempelajari 2 sumber yang diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amroin, kata Nabi. Aku tinggalkan kepada kalian, aku wariskan kepada kalian 2 perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada 2 perkara tersebut, lam tadillu abada, maka niscaya kalian tidak akan pernah tersesat untuk selama-lamanya. Maka pelajarilah Islam, kenalilah Islam dengan 2 sumber aslinya. Tidak mengenal Islam dengan orang Islam, karena prototipe yang terbaik bagi seseorang untuk bisa mengenal Islam dengan baik adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kemudian hari ini seseorang ingin bertanya tentang siapa orang Islam yang sesungguhnya, maka katakan, lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia adalah Islam, manusia terbaik yang mengamalkan Islam yang sebenar-benarnya. Lalu generasi terbaik yang kedua adalah sahabat. Lalu kemudian generasi terbaik yang ketiga adalah tabi'in atau pengikut atau muridnya para sahabat, dan yang terakhir adalah tabi'ut tabi'in. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni summal ladzina yalunahum summal ladzina yalunahum. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, generasi terbaik, umat terbaik yang pernah Allah ciptakan di muka bumi ini adalah orang-orang yang hidup pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslim mengenal beliau dengan sebutan sahabat. Lalu kemudian summal ladzina yalunahum, kata Nabi, kemudian generasi sesudahnya, kaum muslim menyebut mereka dengan sebutan tabi'un atau tabi'in. Lalu kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam summal ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, kaum muslim kemudian mengenal mereka dengan sebutan tabi'ut tabi'in. 3 generasi terbaik inilah yang paling mengenal Islam. Maka akan sangat keliru kalau kemudian hari ini kita memahami Islam
merasa lebih baik pemahaman Islam kita dibanding Rasul dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Yang kedua, yang harus menjadi skala prioritas kita sesudah ilmu adalah al-amalu bih, yakni mengamalkan ilmu tersebut, karena konsekuensi dari ilmu adalah amal saleh. Seseorang yang telah mengenal Allah, maka amalkan apa yang menjadi perintah Allah. Seseorang yang telah mengenal Nabi, maka amalkan apa yang diperintahkan Nabi. Seseorang yang telah mengenal Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tinggalkanlah apa yang mereka berdua larang. Dan pahamilah Islam sebagaimana yang dipahami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau skala prioritas kita yang pertama tadi dalam khutbah yang pertama disebutkan adalah al-ilmu, lalu kemudian prioritas yang kedua adalah amal, karena konsekuensi dari ilmu adalah amal saleh. Maka di khutbah yang kedua ini khatib akan menyempurnakan dua perkara penting yang lainnya, yakni yang ketiga adalah, yang pertama adalah al-ilmu, yang kedua al-amalu bihi, yang ketiga adalah ad-da'watu ilaihi, yakni mendakwahkan ilmu dan amal saleh. Seseorang tidak dibenarkan mendakwahkan apa yang ia sampaikan berkait dengan ilmu sebelum ia mengamalkannya. Konsekuensi dari ilmu adalah amal saleh, konsekuensi dari amal saleh adalah melakukan nilai-nilai dakwah. Jadi menyampaikan kembali ilmu yang telah ia fahami dan kemudian mengamalkan serta mendakwahkannya kembali. Allah Subhanahu wa taala menyinggung orang-orang yang berilmu tanpa beramal serta menyinggung orang-orang yang beramal tanpa ilmu. Surah Al-Fatihah di ayat yang terakhir. Allah perintahkan kita untuk memohon petunjuk, yakni ihdinas siratal mustaqim. Allah perintahkan kita untuk memohon kepadanya agar Allah menuntun kita kepada jalan yang benar, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, yakni jalan yang pernah Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta ulama-ulama kaum muslim khalaf maupun salaf. Allah perintahkan kita untuk meminta kepada Allah petunjuk agar Allah menuntun kita kepada jalan orang-orang yang Allah berikan anugerah kenikmatan, yakni mereka berada di jalan yang sebenarnya. Dan kita memohon kepada Allah agar Allah menghindarkan diri kita dari dua golongan orang. Yang pertama adalah golongan maghdub, yang kedua adalah golongan dhalin. Golongan maghdub ini hadirin adalah orang-orang yang berilmu tapi tidak mau beramal. Dia memahami tentang perkara yang benar tapi tidak pernah mau mengamalkan kebenaran tersebut. Tahu salat itu wajib, tapi dia tidak bersungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah salat. Tahu bahwa membaca Al-Quran memiliki berbagai macam keutamaan dunia dan akhirat, tapi enggan baginya untuk meluangkan waktu membaca Al-Quran. Kalau ada di antara kita kelompok yang seperti ini, maka Allah mengkategorikan sebagai kelompok yang maghdub, yakni jalan orang-orang yang Allah murkai, berilmu tapi tidak mau beramal. Atau kita juga berlindung kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam kelompok yang dhalin, hobi beramal tapi tidak didasarkan pada ilmu. Rajin melakukan amalan-amalan tertentu berharap mendapatkan keridhaan Allah, tapi apa yang ia lakukan tidak didasari atas dasar ilmu. Maka dakwah adalah bagian dari poin yang ketiga, konsekuensi dari ilmu dan amal saleh. Maka yang keempat sebagai penutup adalah as-sabru 'alal 'aza, yakni bersabar saat kita menuntut ilmu, bersabar saat kita mengamalkan ilmu, dan bersabar saat kita mendakwahkan ilmu.
Dengan cara seperti itu, 4 perkara ini akan mengantarkan kita kepada ketenangan hidup yang sesungguhnya, sehingga kita akan mudah untuk mendapatkan kebahagiaan di situasi dan kondisi yang bagaimanapun, dunia wal akhirah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا إلا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azima yashkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum fas'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar aqimis shalah.